Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul dalam pertemuan virtual, dan insya Allah konsep kita adalah konsep podcast yang tentu saja sebuah program yang mencoba untuk menghadirkan berbagai macam fenomena dan kemudian kita coba suguhkan di hadapan sivitas akademika dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan memberikan inspirasi apa yang kemudian kita ajukan, apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan tentu saja kita berharap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Asep Gunawan. Nanti secara detail beliau akan memperkenalkan dirinya, ya, karena yang kita akan coba angkat dalam pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan salah satu organisasi di dalam mata pelajaran TIK. Dan tentu saja mungkin kita akan tertuju kepada TIK, TIK, ya, TIK keren, satu organisasi baru yang beberapa saat lalu atau beberapa waktu yang lalu sudah terbentuk dan dibentuk dalam rangka untuk mengangkat atau menampung aspirasi dari teman-teman TIK di madrasah maupun di sekolah-sekolah lain di wilayah Jakarta, ya, secara keseluruhan. Baik, kita akan langsung saja. Mungkin Pak Asep bisa menyampaikan terlebih dahulu sebagai sebuah pengantar tentang apa sebetulnya dan latar belakang terbentuknya TIK di wilayah Jakarta. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih kepada Bung Arif yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Tikren ini. Di podcast ini kami ingin banyak menyampaikan tentang perkembangan Tikren dari awal, mungkin bisa nanti kita sampaikan. Tapi sebelumnya eh, perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atau saya eh, mengatasnamakan Tikeren, atau kami atau perwakilan dari Tikeren. Saya Asep Gunawan Yudhistira dari MAN 21 Jakarta. Pada kesempatan kali ini di acara podcast 21, kami ucapkan banyak terima kasih telah mengundang kami untuk bisa berbicara di podcast ini, sehingga masyarakat luas atau khususnya teman-teman TIK yang ada di Madrasah DKI Jakarta bisa lebih mengenal dengan eh, suatu komunitas baru, yaitu Tikren. Tikren ini nama atau TIK-nya adalah singkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sedangkan kerennya itu ya keren seperti istilahnya bahasa bahasa Indonesia saja, keren. Keren itu berarti kan bagus, atau mungkin biasa anak muda bilang tuh, keren, seperti itu. Jadi nggak ada singkatan yang lain. Ya. Jadi keren ya keren aja, seperti itu. Nah, berawal dari perjalanan kita dari tahun 2016 kalau tidak salah itu. Sebelum informatika hadir di pelajaran atau berada di struktur kurikulum 2013, karena waktu itu TIK sempat dihilangkan mata pelajarannya. Tahun Kemudian berapa? 2016. 2016 nggak ada ya? Ya, 2016 tidak Hmm. ada. Kami dari guru-guru TIK itu
banyak yang ambil alih dari mulai maksudnya setelah pelajaran TIK itu ditiadakan, Mhm, ini dari beberapa teman kami itu ada yang tetap bertahan iya. di TIK-nya, kemudian ada yang beralih fungsi ke dari guru menjadi struktural, Mhm. berpindah juga ada yang bekerja Misalnya di jabatan apa perusahaan. itu? Ya misalkan dari tadinya guru berubah menjadi tenaga Staf TU ya? staf TU misalkan seperti itu. Ada juga yang Mhm. berpindah pekerjaan, pindah ke perusahaan. Tapi kalau nggak salah sempat juga untuk misalnya lebih difokuskan ke teknisi ya, teknisi komputer, betul nggak? Ya itu kembali lagi kepada masing-masing sekolahnya ya. Yang tadi saya sampaikan itu beberapa teman kami itu beralih ya mungkin faktor daripada kebijakan daripada Kurikulum. sekolah itu sendiri seperti itu. Oh iya, Jadi kalau sekolahnya masih mempertahankan, masih membutuhkan eh, pembelajaran. pembelajaran TIK-nya atau Mhm. mungkin SDM-nya itu ya seperti di MAN 21 Jakarta ini alhamdulillah TIK-nya masih dipertahankan walaupun namanya kita ganti atau dirubah menjadi BKTIK Kalau seperti itu. sekarang masih ada kan? Kalau sekarang kalau lihat dari kurikulumnya memang sudah ada aturan baru gitu, tapi kan tidak semuanya berasa. Bahkan kalau misalkan mengacu kepada mata pelajaran informatika itu ya untuk TIK itu sudah tidak ada seperti itu. Tapi karena ada masih masa peralihan mungkin masih ditetapkan sebagai BKTIK atau BKTIK. Kita tidak ada tatap muka, eh, kita tidak masuk ke jam pelajaran di kelas. Nah, Nggak kita dulu untuk hanya tahun-tahun ini PTIK masih ada di apa? Di kelas 10 masih ada. di kelas 10 tidak ada. Ke- eh, Kalau di sini ya, kalau di MAN 21 Jakarta, kalau di sekolah lain ya tetap ada seperti itu. Sekolah Tapi lain masih ada ya. sekolah lain masih ada. Tapi namanya sudah berubah. Namanya informatika seperti itu, Pak. Informatika kelas 10, informatika Apa kelas 11. perbedaan antara informatika? Tadi informatika aja maksudnya atau ada TIK-nya begitu? Eh, Setahu saya, kalau TIK itu selama ini kan kita hanya sebatas atau ruang lingkupnya itu adalah teknologi informasi dan komunikasinya. Sebentar, Jadi komunikasi atau komputer? komunikasi, Komunikasi ya. Oke. teknologi informasi dan Informatika dan komunikasi. komunikasi. Nah, kalau yang informatika ini lebih cenderung kepada siswa itu untuk lebih menganalisa lebih lebih tinggi seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau Kalau yang misalkan informasi, kalau informatika yang sekarang, informatika. ya kalau misalkan TIK itu ya lebih ke tools-nya. Jadi misalkan ada aplikasi yang sudah ada, kita tinggal pakai. Hmm. Kemudian misalkan untuk pelajarannya juga masih sebatas misalkan untuk mengetik, ya kita menggunakan Microsoft Word seperti itu. Hmm. Kemudian Excel paling tinggi adalah PowerPoint seperti itu. Enggak, maksud saya cukup menarik ya kalau pembelajarannya adalah terkait dengan teknologi komputer, tapi kenapa namanya kok informatika? Informatika kan lebih sifatnya apa ya? Mungkin basisnya adalah jurnalistik atau hal-hal yang terkait dengan itu atau sebetulnya ada pertimbangan khusus kenapa menggunakan nama informatika tidak menggunakan teknologi aja? Teknologi Ya, i- setahu saya teknologi komputer misalnya itu kan jelas. mungkin kalau TIK, TIK itu kan ibaratnya kan seperti tools gitu, Pak. Jadi bahkan untuk sekarang untuk TIK itu sendiri tidak mesti harus dipegang oleh guru informatika. Apanya Semua maksudnya? untuk pengoperasiannya atau untuk aplikasi di lapangan seperti itu. Ya, artinya itu digunakan oleh Semua banyak guru seperti itu. semua ya. Nah, jadi mungkin di sana beranggapan TIK ini sudah tidak mesti harus ada pelajarannya lagi. Kan semua orang juga udah bisa sendiri seperti itu. Sudah bisa ya contohnya misalkan guru sejarah seperti itu. Nah,
sejarah itu kan misalkan ada bikin laporan atau mungkin harus presentasi, itu kan menggunakan tools yang ada di aplikasi tersebut. Nah, itu kita sebutkan sebagai TIK. Nah, kalau yang di informatika itu lebih dicenderungkan kepada bahwa siswa itu diharapkan Mhm, adalah bisa membuat, jadi membuat seperti itu, Pak. Membuat atau meng-create suatu ide-ide baru seperti itu. mhm. Nah, sebagai contoh Mencipta misalkan ya, menciptakan menciptakan sesuatu yang sesuatu baru. yang baru seperti itu. Mhm. Kalau misalkan di TIK itu kan ibaratnya kita hanya sebagai user saja. Tapi Aplikasinya sudah ada seperti itu. tapi artinya sebagai satu bagian, sebagai mata pelajaran itu tetap ada kan? Artinya seperti apa sih maksudnya itu regulasinya itu sebetulnya memang jelas gitu atau memang justru agak sedikit apa ya ngambang atau apa? Bagaimana sebetulnya nasib nasib pembelajaran dari TIK itu sebenarnya di negara kita ini? Kalau masalah itu mungkin kita juga punya komunitas atau punya organisasi lain yang lebih tinggi. Mhm. Artinya di sana ada seperti Koktik, Aktivindo, kemudian ada lagi Hyper, kemudian ada lagi guru-guru penggerak yang dulu Iya iya. memperjuangkan TIK. Nah, itu Bagaimana mereka kalau kalau menginformasikan? kalau saya pribadi kayaknya kurang mengikuti gitu, Pak, kurang mengikuti perkembangan. Yang jelas yang saya dengar dan saya tahu bahwa TIK itu gambarnya udah sangat umum sekali seperti itu. Jadi ibaratnya tidak hanya mesti guru TIK yang bisa mengampu pelajaran tersebut gitu. Sehingga yang paling utama adalah di pelajaran TIK itu siswa tidak cenderung untuk meng-create atau membuat seperti itu. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri punya gambaran seperti apa sehingga TIK itu dihilangkan seperti itu. Walaupun secara keseluruhan untuk seperti aplikasi yang tadi populer misalnya Microsoft Word atau Excel ataupun yang lain yang di daerah itu pasti ada juga yang masih masih kurang seperti itu. Nah, cuma bedanya untuk informatika ini diarahkan supaya siswa atau peserta didik itu lebih melek dalam membuat seperti itu, menganalisa, tidak hanya sebagai untuk menggunakan. Nah, sebagai contoh kan misalkan di informatika itu ada apa pelajaran pemrograman. Nah, di sana kan siswa itu benar-benar untuk berpikir bagaimana membuat atau menciptakan suatu program. Berbeda dengan di TIK. Kalau di TIK itu kita hanya sebatas mengoperasikan cara membuat ini, tulisnya sudah disediakan. Nah, kalau di informatika ini diharapkan nanti ke depannya itu akan muncul siswa-siswa yang berpikir lebih kreatif lagi gitu, Pak. Iya, tapi Masuk artinya kan itu informatika itu sebagai pelajaran kan? sebagai pelajaran, Ya betul. itu artinya tetap ada kan? Ya untuk ada itu setelah kita perjuangkan, Oh, jadi masih dalam masa masih masih dalam perjuangan, 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 masa-masa perjuangan ya. masih masa perjuangan seperti Kayak itu. zaman kemerdekaan aja ya, Ya masa-masa seperti itu, perjuangan. masa perjuangan. Kalau tidak diperjuangkan ya TK ya Maksud Pak Asep, apakah kemudian ketika informatika itu punya daya tawar sebagai mata pelajaran yang meng-create, yang mencipta, lalu kemudian disitulah sebetulnya kekuatan dari TIK sehingga dia nanti akan kembali diterima sebagai mata pelajaran. Ya ini kan lagi-lagi kita bicara tentang sistem dan kurikulum yang bagaimana ya, agak-agak timbul tanda tanya di situ, mm, kebijakan penghapusan ini, penghapusan itu segala macam begitu. Kalau menurut saya kan yang namanya teknologi ini kan justru menjadi garda terdepan dalam artian yang mengantar seluruh proses pembelajaran dan juga proses teknologi itu sendiri. Itu kan tetap harus ada yang mengawal. Menurut saya justru malah guru-guru TIK ini yang harusnya jadi pengawal bagi teknologi, pengembangan teknologi yang perlu diajarkan kepada peserta didik gitu loh Pak Asep. Apakah betul bahwa karena memang memang harus
di level meng-create, maka kemudian nanti TIK itu baru bisa di digolkan lah begitu. Ya, eh, perubahan TIK atau mata pelajaran TIK dihilangkan, kemudian muncul baru pelajaran Informatika. informatika, yaitu sebenarnya kan pengembangan daripada TIK yang lebih luas. Lebih luas di sini, lebih luas bagaimana peserta Daya itu tawarnya lebih tinggi lah ya. lebih tinggi Bener nggak? seperti itu. Kalau Bener kan? misalkan ya seperti yang tadi saya bilang, kalau TIK di sini kan hanya sebatas kita hanya sebagai pengguna. Jadi sekali lagi hanya sebatas pengguna, di sana sudah ada aplikasinya, kemudian kita hanya menggunakan. Jadi tidak ada unsur bagaimana siswa itu berpikir kenapa ini program ini bisa dibuat seperti ini. Nah, Iya. dengan adanya informatika diarahkan ke sana seperti itu, Pak. Iya, satu lagi Pak Sep ini berkaitan dengan tema perubahan ya. Iya. Sebetulnya di grassroots atau di teman-teman di TIK itu seperti apa sih ketika mereka mendapati satu kenyataan bahwa kemudian TIK dihapuskan? Artinya ada nggak gejolak di bawah di teman-teman guru TIK terkait dengan penghapusan TIK itu sendiri gitu? Artinya salah satunya kan tadi katakanlah dalam proses perjuangan itu kan berarti memang ada gejolak di situ kan, ada upaya untuk kemudian memperjuangkan. Nah, teman-teman yang lain itu bagaimana? Apakah sebetulnya sejauh apa sih mereka merasakan merasakan keluh kesah dari guru TIK ketika kenapa harus dihilangkan, kenapa enggak ada apa betul-betul kita posisinya sudah sedemikian terjepit dalam tanda kutip atau seperti apa sebetulnya yang dirasakan oleh guru-guru TIK yang sebenarnya Pak Seth? Ya, Curhat ini kalau curhat. dirasakan oleh guru-guru TIK, sebenarnya kita juga bisa tidak tidak apa tidak menutup mata bahwa pelajaran TIK itu sendiri juga memang tidak diampu oleh guru di bidangnya. Yang penting dia ngerti dengan komputer, dia ngerti dengan teknologi saat ini, karena karena teknologi sekarang ini kan lebih mudah. Tinggal siapapun bisa mengoperasikan, siapapun bisa menggunakan. Bahkan anak-anak kecil yang notabene tidak diajarkan mereka dengan sendirinya. Nah, dengan dengan eh, dilihat ke sana itu bisa jadi bahwa pelajaran TIK ini kan siapa saja yang boleh atau siapa saja bisa mengampu. Jadi ketika ada perubahan TIK ini berubah menjadi dihilangkan, ya sebagian juga ada yang baik-baik saja seperti itu. Ada juga yang emang bisa dibilang galau, atau ada juga yang merasa wah Ada ini yang slow juga ya. ada slow juga, atau nggak ngaruh lah hilang ataupun nggak ada seperti itu. Ya mungkin yang beranggapan TIK itu hilang tidak ada masalah, ya mungkin karena backgroundnya memang tidak ke arah sana. Dia TIK hilang, dia mungkin bisa misalkan contohnya contoh misalkan saya pernah mendengar guru TIK-nya background-nya itu adalah matematika. Jadi ketika TIK hilang ya balik lagi ke Selain matematika. matematika apa lagi? Kenapa? Selain guru matematika apa lagi? Ya ada juga guru Guru agama, agama malah. ya kan? Nah malah kan guru agama, guru seni tari. Ah, ah. Karena ya TIK itu dianggapnya yang penting bisa mampu. Karena itu tadi di TIK itu kita hanya sekedar mengoperasikan. Tapi enggak lah, maksudnya menurut saya harus tetap ada loh Pak Sep, yang artinya memang dia kan Ya, sama aja begini, kecuali mungkin pelajaran-pelajaran tertentu ya, kayak misalnya sejarah juga setiap orang kan bisa belajar. Apakah kemudian juga akan kita asal begitu, asal comot, asal ambil untuk mengajar sejarah kan enggak seperti itu gitu. Harus tetap dengan alur profesionalitas. Demikian halnya pelajaran TIK atau betul. informatika pun harus harus kayak gitu loh. Ya untuk Artinya meskipun orang-orang itu sudah banyak yang menguasai komputer, guru TIK tetap punya peran dalam artian dia menjadi yang pegang kendali gitu loh. Yang pegang kendali itu artinya yang punya rule, yang tahu arah-arahannya
dari teknologi informatika itu gitu loh. Saya kira itu Pak Asep. Jangan sampai kemudian timbul ah dipegang siapapun bisa untuk TIK. Saya kira enggak seperti itu Pak Asep. Apakah itu Bukan, betul yang dirasakan oleh guru-guru TIK selama ini? bukan ke arah sana maksudnya, Pak. Jadi maksudnya itu kalau bisa dibilang itu TIK ya siapa saja bisa bisa pegang seperti itu. Nah, tapi kan kita juga ada yang namanya bentuk sertifikasinya, guru yang bersertifikasi TIK. Hmm. Nah, di dalam guru yang bersertifikasi TIK itu pun sekarang bukan sekarang ya, dulu itu ya yang penting dia bisa ikut ujiannya dan berhasil Hmm. dapat sertifikat ya bisa seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kan yang saya tahu itu kan pemerintah juga sudah menyiapkan pilot-pilot projectnya bahwa sekolah atau madrasah yang bisa mengadakan informatika ya pertama ada SDM-nya. Ya SDM-nya itu ya berarti yang harus linear seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eh, fasilitas daripada sekolah itu sendiri. Misalkan ada lab-nya atau lab-nya mendukung tidak hanya sebatas lab-lab buatan saja seperti itu, Pak. Hmm, betul, betul. Nah, makanya untuk informatika ini di dimunculkan kembali supaya namanya atau supaya materinya tidak sama dengan TIK, ya mungkin pemerintah menyebutkan namanya informatika seperti itu. Karena emang jangkauannya lebih spesifik Iya, iya, iya. seperti itu. Selain tujuan juga memang untuk ya apa namanya menghadirkan satu perubahan itu kan ya. Ya, Artinya seperti bahwa kalau kalau misalkan kalau cuman namanya TIK sama kan, saja, namanya oh nggak sama ya berubah kayak dulu pelajarannya berarti sama seperti pelajarannya itu. materinya itu aja gitu Itu kan. aja. Sedangkan Nah, untuk materi ya informatika sekarang betul itu betul. ya bisa dilihat ya mata kuliah atau pelajaran sama seperti di mata kuliah seperti itu. Jadi Iya iya. benar-benar siswa itu diajak untuk berpikir ya berpikir lebih lebih dalam lagi gitu, Pak. Ya artinya kan saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya di TK ini kan tidak ada ancaman dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya kan kemarin itu sempat di sejarah misalnya, kemudian yang terbaru bahasa Indonesia gitu akan Ya ada penghapusan. Artinya di TK itu kan nggak ada masalah sebetulnya kan gurunya fine fine aja, oke oke aja kan. ya itu kan sebagian, Pak. Sebagian tuh yang pen-pen aja yang pertama adalah Dia bukan latar belakang. bukan latar belakangnya. Oke itu oke. Yang Ya kayak TK-nya aja terus yang TK yang saya terus tanyakan yang yang kedua yang TIK. Yang TIK-nya ini kan yang fine-fine aja ya karena dia eh maksudnya itu kenapa dia fine-fine aja? Ya karena kita menunggu, tidak punya power gitu kan. ya tanda tanda berarti masih ada gelisah juga dong berarti di situ. Nah, gelisahnya adalah mungkin karena di sekolah itu tidak ada pelajaran TIK. Nah, Hmm. berarti guru TIK ini mau kemana? Kehilangan jam, Berarti kan bukan kehilangan jam lagi, mungkin tidak bisa juga kehilangan mata pekerjaan. pekerjaan seperti itu kan. Oh. Nah, itu yang Tapi digelisahkan oleh guru-guru TIK seperti itu, Pak. Tapi kalau misalkan guru TIK-nya PNS, nggak masalah kan, nggak dia bisa masalah, bisa bisa dikaryakan dikaryakan, di bisa tempat masuk ke lain. pelajaran Seperti yang siapa contohnya? lain, ya seperti Teman. teman kita. Iya, tapi begini, oke, tadi kita bicara tentang itu. Jadi menurut saya begini, kalau saya melihat Hmm. bahwa ada satu secercah harapan dalam artian, apalagi sekarang menterinya Pak Nadiem itu, Mas Nadiem itu lebih atau mendapatkan tugas tambahan riset sama teknologi kan di situ menurut saya kan di situ artinya justru malah malah ada peluang di situ, ada peluang-peluang untuk masuk di riset dan teknologi misalnya. Teknologinya kan di situ ada. Artinya menurut saya jika pemerintah itu punya fokus yang besar di bidang teknologi berarti otomatis komputer dia dia saya menurut saya seorang seorang yang dia menggeluti bidang teknologi dia tidak akan ditenggelamkan atau tenggelam dalam peradaban ya. Dalam kehidupan manusia itu pasti enggak. Itu otomatis dia akan terangkat akan selalu ada dan dibutuhkan. Itu rumusnya begitu sudah. Apapun Iya. posisinya ya. Menurut saya demikian halnya ketika dalam pembelajaran saya kira juga dia punya punya kans punya kesempatan dan ke depan saya kira bisa kembali menjadi motor dan apalagi sekedar mata pelajaran ya. Dia lebih dari sekedar mata pelajaran kan?
gitu loh. Yang artinya guru-guru penggerak dalam bidang teknologi itu sangat-sangat bisa itu digerakkan oleh betul nggak Pak Sep? Ya, saya setuju dengan pendapat tadi. Cuma kan yang jadi pertimbangan kita untuk khususnya untuk guru-guru yang honorer tadi, ya kalau yang tadi PNS. udah gurunya PNS, kemudian informatikanya dia pegang, ya mungkin sekolah bisa memperdayakan seperti itu. Tapi kalau misalkan kembali lagi kepada bukan masalah butuh tidaknya sekolah itu membutuhkan informatika, tapi selama ini kan sekolah itu memang butuh tenaga-tenaga informatika untuk di sekolahannya seperti itu. Tapi ada nggak biaya ataupun ada nggak untuk membayar guru tersebut? Sedangkan di pelajarannya saja misalkan tidak ada. Nah, sekolah akan beranggapan ya mengikuti struktur aja, nggak ada mata pelajarannya kok seperti itu. Ya dihapus aja sudah. Gurunya mungkin bisa diberdayakan dengan eh, dialihkan dengan yang ada hubungannya dengan teknologi, ya tapi posisinya bukan bukan sebagai guru Oke, seperti itu. oke. Nah, tapi kan dari kita itu sendiri kan kita menginginkan ya ya kita pendidik seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas bisa mengajarkan informatika saja seperti itu. Tahu, Tidak hanya tahu menguasai saja seperti teknologi itu tapi teknologi, mengajarkan. tapi kita juga Ya mengajarkan. intinya sebetulnya kan posisi TIK ketika dikembalikan eh, ke pembelajaran itu artinya sebetulnya ingin kemudian menampilkan bahwa seorang guru TIK ya pengajar kan, apalagi memang Betul, mereka-mereka yang backgroundnya adalah untuk mengajar ya kembalinya ingin ke asalnya. Asalnya itu adalah mengajar, bukan hanya mengajar sekedar betul. menguasai teknologi. Betul, betul. Kalau menguasai teknologi itu ya mungkin mereka-mereka ilmu murni ya, para pengembang, para para developer dalam Iya, artian developer pengembang apa namanya? teknologi Teknologi ya yang bikin yang dengan coding segala macam itu mungkin ahlinya di situ. ahlinya betul. Tapi lebih kembali ke sekolah itu artinya posisi TK adalah ingin mengembalikan pengajar TK itu sebagai guru kepada kepada tempatnya, ya kan? Betul. Fitrahnya dia sebagai guru. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta, panjang lebar kita bicara, namun kita kembali ke tema awal kita bahwa kita sebetulnya ingin mengangkat sisi lain dari TIK, bahwa sebetulnya ada MGMP TIK di wilayah Jakarta, khususnya adalah Madrasah Aliyah Negeri ya, maupun madrasah aliyah swasta di DKI itu banyak, dan tentu mereka memiliki MGMP atau ada organisasi. Menurut Pak Asep, kenapa sampai kemudian latar belakang lahirnya TIK keren tadi yang di awal kita sudah bahas, kenapa muncul TIK keren? Kan sudah ada yang namanya MGMP TIK di DKI. Kenapa Baik. sampai lahir dan muncul seolah-olah menjadi Iya, pendukung atau saingan atau bentuk-bentuk lain dari TIK yang sudah ada itu, apa MGMP yang sudah ada itu. iya, iya. Eh tujuan kita sama dengan tujuan dari Tikren ini ya. Pertama, kita bukannya saingan daripada MGMP. Itu kita juga bukan menjadi musuh bagi MGMP. Tapi ini Tikren ini adalah sebagian kecil dari anggota-anggota yang di MGMP berada, bernaung, ya mungkin lebih ke spesifik kemampuannya masing-masing. Nah, di MGMP Informatika ini kan bermacam-macam. Mungkin ada yang suka dengan coding, yang suka ke desain, nah, mungkin ada juga yang ke jaringan dan sebagainya. Nah, Tikren ini eh bisa dibilang bagian daripada itu. Jadi kita pecinta TIK yang mana kita akan lebih fokus kepada dunia robotik seperti itu, Pak. Nah, berawal daripada Tikren ini juga karena sebagian daripada teman-teman di MGMP juga punya punya
kemampuan yang berbeda-beda dan kesibukan yang berbeda-beda. Jadi ketika ketika dikumpulkan dengan satu atas nama wadah MGMP yang mana berbagai macam warna, ya sehingga ketika diadakan acara dan sebagainya, ya yang datang ya sesuai dengan ke materi yang ingin disampaikan pada saat itu. Nah, kalau misalkan materinya desain ya mungkin orang-orang yang nggak suka desain nggak datang gitu. Nah, padahal sih ini kedepannya diharapkan ya Tikren ini selain wadah tadi yang lebih khusus ke robotiknya, Hmm. juga nanti insya Allah akan mengakomodir ya teman-teman yang basicnya di desain atau basicnya di networking atau yang lainnya ya bisa juga bergabung Tikren. Bahkan kedepannya ya Tikren ini tidak hanya untuk di robotik saja. Iya, maksudnya apakah di MGMP itu tidak tidak ada program atau Ya, tidak terakomodasi di situ atau seperti apa? Mungkin atau hanya sekedar supporting saja atau mungkin mengkhususkan diri pada satu ya bidang tertentu. Gimana Pak Asep? awalnya Tikren ini support MGMP full 100% gaspol seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu dan seterusnya, tentunya kan kita juga punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan komunitasnya, ada yang sibuk dengan organisasinya, Iya, ada yang sibuk dengan pekerjaan pribadinya. Nah, tapi ada beberapa juga anggota yang memang tidak ada punya kesibukan. Nah, mereka ingin ingin sibuk dan ingin mengaktualkan ya kan mengaktualkan diri. bahwa mereka itu ada dan mereka itu perlu yang namanya apa ya, pengalaman baru atau mungkin ya ini informatika ini ke arah mana sih sekarang itu perkembangannya. Nah, sedangkan mungkin di satu sisi di MGMP informatika ini apalagi setelah dibuatkan eh, apa namanya itu pembagian per kota. Jadi kita lebih mengecil kembali. Misalkan pusat sendiri, utara sendiri yang tadinya kita lebih banyak seperti itu. Makanya dengan seperti itu ya Tikeren muncul menawarkan diri kepada teman-teman yang belum terakomodir Mm. untuk bisa menjalankan program-program MGMP yang tertunda seperti itu, Pak. Jadi ibaratnya itu Ya masih support juga Tikeren ya itu sebetulnya ya. ya support, kita support. Bahkan mungkin nanti eh ke depannya dengan adanya Tikeren ini ya tetap bendera MGMP yang terdepan seperti itu. Kita hanya sebagai support seperti itu, Pak. Iya. Iya, jadi Tikeren tetap Keren. tetap keren ya. Tetap memberikan support terhadap MGMP dan sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwa TIK Tikeren ini bisa dikatakan mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin Betul, betul belum membuat ditangani, ruang-ruang kosong. mengisi ruang-ruang kosong yang ada di MGMP yang mungkin belum diisi dengan program-program maupun kegiatan yang sebetulnya potensi teman-teman di TIK keren itu mungkin sebetulnya ada gitu kan. Betul, betul. Sementara mungkin MGMP mungkin juga sedang fokus di hal-hal lain ya atau program-program lain sehingga muncul yang namanya Tikeren. Betul nggak Pak Asep seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi eh saya lebih setuju yang tadi bahwa untuk Tikren ini sekarang itu sedang menjalankan program-program yang tertunda. Ya, jadi sebenarnya program MGM itu banyak sekali ya. Karena mungkin terlalu banyaknya program yang disiapkan, sedangkan personil kita itu sangat sedikit dari MGMP itu sehingga muncul ide baru Tikren ini harus bergerak. Tapi kita tetap bergerak tapi bukan bergerak atas nama MGMP. Jadi kita bergerak atas nama Tikren, tapi tujuannya adalah nanti apabila MGMP itu membutuhkan, kita sudah siapkan. Jadi misalkan MGMP membutuhkan robotik, ya kita siapkan. MGMP membutuhkan desain, kita siapkan gitu. Hmm. Nah, tadi yang Pak Arif sebutkan bahwa
kita memang sedang mengisi kekosongan program yang tidak sempat berjalan. Jadi kita punya inisiatif sendiri, kita kita buat kegiatan sendiri. Nah, ketika MGMP membutuhkan, kita siap untuk berkolaborasi. Nah, jadi selama ini kita bergerak memang bukan atas nama MGMP seperti itu, bukan atas nama MGMP. Karena kalau misalkan atas nama MGMP kan berarti kan keseluruhan. Oke, oke. Nah, kita hanya sebatas komunitas Tikren saja, hanya beberapa anggota saja. Nah, anggota yang lain yang belum tergabung ke Tikren, kami persilahkan. Silakan untuk bisa bergabung atau mungkin eh, anggota yang lain yang tidak masuk ke Tikren juga mereka bisa Iya, bisa siap. buat komunitas sendiri atau bisa eh, melanjutkan program MGMP-nya seperti itu. Nah, ini berawal dari kekosongan-kekosongan program yang sudah direncanakan, akhirnya kita buat inisiatif sendiri, kita kerjakan program tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Nah, apabila eh, MGMP itu membutuhkan, kita berikan. Apabila MGMP tidak membutuhkan, ya kita juga tetap mensupport seperti itu, Pak. Tetap mendukung MGMP. Baik, terima kasih luar biasa. Dan satu lagi sebetulnya masih ada satu sesi dan pertanyaan penting yang perlu diajukan di dalam kesempatan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan program dari Tik Keren itu sendiri. Dan ini Iya, fokusnya saya kira nanti ya, betul betul. Pak Asep bisa menjelaskan tentang apa program sebetulnya yang sekarang sedang digeluti, yang sedang distribusi dalam waktu dekat ini. Silakan Pak Asep. Oke, untuk Tikren dalam waktu dekat ini kita punya program ini sebenarnya program 3 tahun yang sudah direncanakan di MGMP. Nah, karena tadi kekurangan personil dan mungkin keterbatasan dari kita dari MGMP yang kurang jeli dengan perkembangan teknologi sekarang, ya. Sehingga sebenarnya kita juga malu dengan bidang studi yang lain. Di saat zamannya teknologi sedang berkembang, sedang maju-majunya, sedang dibutuhkan banyak orang, nah tetapi MGMP itu sendiri atau eh, informatika itu sendiri tidak muncul kurang muncul seperti itu, kurang aktif dan masih banyak kekurangan sehingga muncul Tikren ini dalam jangka waktu ke depan adalah kita punya program untuk mensukseskan madrasah tingkat provinsi dan tingkat nasional dalam ajang kompetensi robotik. Nah, jadi untuk Tikren ini beberapa teman yang awalnya menjadi yang masih aktif di Hmm. informatika, ini kita fokus untuk eh, membuat atau mensukseskan program kompetisi robotik tingkat madrasah DKI dan berlanjut ke nasional seperti itu. Nah, di Tikra ini kita eh, setiap harinya terus memberikan perubahan-perubahan karena untuk lomba robotik ini insya Allah akan dilaksanakan bulan Juni 2021 ini. Jadi kurang lebih ya 1 bulan lebih lah untuk persiapannya. Dan insya Allah untuk persiapannya kita sudah hampir bisa dibilang 80%. 80%. 80%, tinggal 20% lagi. Tikren juga ini kan tidak hanya berdiri sendiri. Kita bekerja sama dengan FKPP, kemudian bekerja sama dengan pesantren, kemudian bekerja sama juga dengan Diknas, bekerja sama juga dengan PKP sebagai tuan rumah dan tentunya penyelenggaranya adalah dunia robot untuk eh, sebagai penyelenggara. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga tersebut, beberapa organisasi tersebut untuk mensukseskan kompetensi robotik 2021 ini, Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Panjang lebar kita sudah mendapatkan eh,
narasi-narasi, cerita-cerita, dan juga info berkaitan dengan kegiatan TIK di DKI Jakarta, khususnya adalah di lingkungan Kementerian Agama atau MAN ya, MAN di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan dan kita doakan mudah-mudahan TIK keren semakin keren. Amin, amin ya TIK robbal alamin. keren juga Tetap mampu keren. menjalankan program dalam waktu dekat ini yaitu robotik. Mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak Sef ya. Ya, amin. Dan memotivasi seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta seluruhnya, sivitas akademika dimanapun Anda berada. Baik, cukup untuk kita hari ini menyampaikan info berkaitan dengan dunia teknologi, informatika, dan komputer. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share untuk channel kita podcast MAN 21 Jakarta. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep. Sama-sama.